karir di DPR, mengalami jadi anggota, jadi ketua komisi, jadi wakil ketua, sampai ketua DPR. Jadi naik tangga di DPR itu sudah cukup. Seorang calon kepala daerah tidak jauh beda dengan calon presiden sebetulnya. Karena ini kan bukan perusahaan tapi pemerintahan. Visi misi yang akan dibuat, yang akan dirancang, itu kan bukan produk sendiri, tapi produk yang akan melibatkan bisa saja mantan-mantan birokrat yang sesuai dengan keilmuannya, gitu kan. Terus juga bisa juga kita melibatkan yang wajib akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jabar Express ID sedang bersama Pak Djaro Ade. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau tuh tokoh Kabupaten Bogor. Beliau itu seorang politisi dari Partai Golongan Karya Golkar. Beliau waktu 2014 sampai 2019 menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan di 2004 nanti beliau akan maju di kontestasi politik Pilkada Kabupaten Bogor. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, ingin mengenal sedikit soal sosok Bapak. Kayak nama lengkap tuh kan Ade Ruhandi. Kenapa bisa jadi Djaro Ade tuh, Pak? Ya, terima kasih, sahabatku. Sore ini, di siang menjelang sore ini kita bisa silaturahmi langsung. Ya, kalau masalah nama Haji Ade Ruhandi, kenapa ada dalam kurungnya Djaro Ade? Berangkat dari karir saya kan dari kepala desa. Kepala desa di kebetulan desa Cileksa itu dulu kecamatannya Jasinga, sebelum ada pemekaran kecamatan Sukajaya. Berjalan dengan waktu pemekaran masuk ke kecamatan Sukajaya. Sekarang kecamatan Sukajaya. Itu ada di perbatasannya Banten. Hanya 1,5 kilo dari desa Cileksa, kecamatan Sukajaya itu ke provinsi Banten. Sehingga di Bogor wilayah bagian barat, kalau seorang kepala desa itu julukannya ikut ke wilayah Banten. Jadi kepala desa itu kalau di Banten itu Djaro Ade gitu kan, Djaro Asep, Djaro apa gitu kan. Nah, kalau di Wetan itu kan Kuwu. Oh iya, Kuwu. Sebetulnya itu kan julukan. Nah, yang akhirnya nama Djaro Ade itu akhirnya lebih terus populer, melekat gitu kan. Sampai ada yang berpesan, Pak, Bapak walaupun juga sudah tidak jadi kepala desa, nama Pak Djaro Ade jangan hilang, Pak ya. Biar Bapak tetap ingat bahwa Bapak berangkat dari kampung, dari desa perbatasan, dan gitu. Walaupun Bapak ada di Cibinong, ada di perkotaan seperti itu. Yang akhirnya nama Djaro Ade kita tetapkan di pengadilan. Langsung ditetapkan di pengadilan. Maka dalam kertas suara saya nyalon legislatif, nyalon kepala daerah, itu nama Djaro Ade-nya ada. Nama Djaro Ade-nya Haji Ade Ruhandi, baru dalam kurung Djaro Ade. Jadi itu sudah ditetapkan di pengadilan. Jadi karir saya itu berangkat dari kepala desa. Satu periode, Pak, yang masih 8 tahun. Karena tahun 99 itu dalam transisi 6 tahun apa yang 8 tahun. Jadi itu masih yang 8 tahun. 8 tahun. Nah, setelah itu baru ke DPR, ya, PAW pergantian antar waktu saat itu. Terus 2009 saya mencalonkan kembali, 2014 mencalonkan kembali. Jadi kalau karir di DPR mengalami jadi anggota, jadi ketua komisi, jadi wakil ketua, sampai ketua DPR. Jadi naik tangga di DPR itu sudah cukup. Sudah cukup. Berarti tinggal ke bupatinya berarti. Insya Allah kita kemarin sudah mencoba. Sudah mencoba. Tuhan Allah belum
mengizinkan, memberikan haknya kita menjadi kepala daerah. Dan alhamdulillah insya Allah 2024 ini saya diberikan tawaran untuk ke DPR RI. Saya istiqomah tidak mengambil pencalonan ke DPR RI, ke provinsi juga tidak. Kalau mau ke provinsi juga nomor 1 gampang, karena saya juga di Jawa Barat, di DPD Golkar Jawa Barat, kan kebetulan wakil ketua. Wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat, ketua DPD Golkar di kabupaten dulu 2 periode. Jadi harus istirahat, regenerasi, dan saya masuk ke Jawa Barat, walaupun ada tawaran menjadi pengurus di DPP. Tapi saya coba ingin bertahap, berorganisasi itu satu tingkat di atasnya. Biar walaupun dekat ke Jakarta, saya tidak mau dulu menjadi pengurus di DPP, kecuali nanti beres dari Jawa Barat, ke depan, ya bisalah persiapan untuk menjadi pengurus di DPP. Tapi kalau di luar organisasi kepartaian, ya kita hari ini aktif di Kadin Indonesia. Di Kadin. Di Kadin. Kebetulan kita di bawah WKU Pengembangan Ekonomi Daerah. Jabatan saya ketua komite di pertambangan dan usaha kecil di pengembangan ekonomi daerah. Nah, seperti itu kalau profil tentang karir saya sampai hari ini. Berarti jenjangnya dari kepala desa hingga ke ketua DPRD ya Pak? Ya. Banyak proses-proses dan tahapan-tahapan yang dilalui. Pak, kemarin Pak Erlangga menunjuk Bapak sebagai calon. Gimana tuh Pak prosesnya? Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Partai Golkar setelah mengambil keputusan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, mencalonkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, akhirnya itu sudah final. Nah, sehingga DPP Partai Golkar punya kewajiban untuk menjadi pemenang pemilu di legislatif. Karena pilpres dan legislatif bersamaan. Berhubung juga ada beberapa perubahan tentang jadwal pilkada yang tadinya bulan 11 2024 ternyata maju pembahasannya ke bulan 9. Ya, tinggal yang tanggal aja yang belum tentatif nih, yang masih didiskusikan antara Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri. Sehingga Golkar mengambil langkah untuk sukses pilpres, sukses legislatif, tokoh-tokoh di beberapa wilayah yang menurut hasil survei cukup bagus, memenuhi persyaratan, sehingga di partai harus mengikuti regulasi tahapan demi tahapan untuk menjadi bakal calon kepala daerah. Ada yang mengambil bakal calon kepala daerah gubernur, ada bupati, wali kota, ada juga yang memang rekomendasinya hanya wakil. Hanya wakil. Dan alhamdulillah kalau saya terima kasih juga kepada Partai Golkar, walaupun kita punya kedekatan khusus dengan Pak Ketua Umum, Pak Erlangga, karena Pak Erlangga dulu karir politiknya berangkat dari Kabupaten Bogor, menjadi anggota DPR RI beberapa periode, sehingga Kabupaten Bogor ini kan menjadi sorotannya Pak Ketua Umum, Pak Erlangga. Tapi saya tidak memakai kedekatan, tapi sebuah sistem yang saya lakukan. Pertama, akhir masa jabatan saya di Golkar dulu ada namanya Musda. Untuk memilih ketua partai baru, ketua Golkar baru penerus saya. Nah, sehingga di dalam Musda itu ada 2 keputusan. Satu, mencalonkan saya menjadi bakal calon bupati. Nah, yang kedua adalah menetapkan calon ketua DPD Golkar di luar saya. Karena saya sudah 2 periode, saya juga sudah mau istirahat. Nah, setelah hasil keputusan Musda, ini juga tidak hal cukup mengandalkan keputusan Musda, tapi tentu juga harus bersamaan
dengan hasil survei. Sebelum hasil survei ini kan harus ada yang kita lakukan. Ya, pertama kita punya modal dasar dulu waktu Pilkada 2018. Nah, karena saya masuk pemenang urutan kedua yang tidak terlalu jauh dengan bupati dan wakil bupati yang posisi pada hari ini menjabat sampai bulan Desember besok, gitu kan. Nah, sehingga modal dasar itulah saya coba dengan kalau interaktif dengan masyarakat, interaksi dengan masyarakat terus. Kalau ada yang hajatan datang, kalau ada pertemuan diundang, kadang-kadang juga di seminar-seminar gitu kan. Jadi saya muncul secara alami saja. Yang alhamdulillah beberapa lembaga survei yang belum lama menempatkan posisi saya di urutan pertama. Nah, sehingga modal dasar Musda, modal dasar kedua hasil survei, yang ketiga ada sprint dari DPP kepada tingkat 1, tingkat 2 untuk mengusulkan calon kepala daerah. Sehingga dari dua syarat itu, saya akhirnya diusulkan oleh DPD Kabupaten Bogor, oleh DPD Golkar Jawa Barat kepada DPP untuk ditetapkan menjadi bakal calon kepala daerah. Nah, tentu di dalam rekomendasi sprint yang diberikan jauh-jauh hari oleh DPP Partai Golkar, memang tugasnya berat. Karena kita punya kewajiban membantu suksesi Pilpres, menyukseskan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kedua juga untuk memenangkan pemilu legislatif. Karena semua partai politik targetnya harus menang. Kan seperti itu, targetnya harus menang. Itulah yang memang perlu saya sampaikan terkait dengan rekomendasi. Dalam waktu dekat insya Allah saya akan melakukan konsolidasi internal dulu. Maka sebelum datang ke sini juga tadi habis cek-cek survei tempat-tempat untuk konsolidasi pengurus kabupaten, caleg, pengurus kecamatan, desa, dan kelurahan. Itu yang akan saya lakukan karena punya kewajiban di dalam surat perintah untuk konsolidasi. Ya betul Pak. Dari beberapa rilis dari lembaga survei bahwa Pak Jarod itu urutan pertama, bahkan yang terbaru tuh Carta Politika Indonesia, bahwa elektabilitas Pak Jarod itu 30%. Nah, ngomongin soal 30% dari 12 calon. Dari 12 calon. Kan nggak mungkin juga ada 12 calon kan? Iya, betul. Paling tinggi pokoknya. Nah, soal peta politik Pak, koalisi di pusat, apakah memungkinkan diterapkan juga di Kabupaten Bogor, Pak? Terlebih sosok Pak Jarod yang kuat dan Gerindra atau apa gitu? Ya, pertama memang kita diajarkan bahwa politik di Indonesia ini kan harus juga politik santun. Iya. Berbicara koalisi di nasional, yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ada Partai Golkar, Gerindra, PAN, terus juga Demokrat, PSI, dan PBB. Nah, jadi dari partai ini Pak Prabowo sudah jelas ketua umum Partai Gerindra. Nah, dengan adanya didukung oleh Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, dan PSI, ya tentu peluang untuk calon-calon kepala daerah yang punya potensi, apakah di Golkar, apakah Demokrat, PAN, di beberapa kota kabupaten, sehingga memungkinkan Partai Gerindra secara etika politik untuk mendukung. Apalagi kalau memang di internal tidak ada kader yang popularitas dan elektabilitasnya cukup layak untuk dicalonkan. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita melihat dinamika yang sudah, Partai Gerindra ini cukup santuy. Karena kita berangkat lihat di Jawa Barat dulu. Kenapa Gerindra tidak mencalonkan gubernur, malah mendukung calon lain, gitu kan, di luar kader. Terus di DKI, kan seperti itu. Nah, jadi kabupaten kota, apalagi ya dalam koalisi Pilpres sekarang, itu sangat memungkinkan untuk bersama-sama. Sangat memungkinkan bersama-sama. Jadi kalau saya coba melihat peta politik nasional untuk Pilpres, kepala daerah
tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi peluang partai yang mendukung Pak Prabowo dengan Mas Gibran di luar Gerindra, selama punya potensi, selama punya kader yang punya potensi cukup bagus, insya Allah bisa dikomunikasikan dan Gerindra akan bijak melihat itu. Yang terpenting bagaimana kerja di Pilpres ini. Kalaupun juga nanti posisi di Pilpresnya tidak membantu, tidak mengkampanyekan, ya itu kan berarti kan dia tidak menjalankan surat perintah. Karena kalau di internal Golkar pada hari ini, misalnya rekomendasi surat perintah saya sudah jelas. Suksesi Pilpres secara otomatis berarti kita harus mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kan gitu. Sukses legislatif kita juga harus mendukung calon DPR RI, calon provinsi, kabupaten dari internal Partai Golkar. Seperti itu. Dan saya yakin bahwa masih bisa dibicarakan lah untuk bagaimana bersama-sama di dalam pilkada kota kabupaten. Saya pernah lihat Pak dari postingan Pak Jarod Ade soal kedekatan dengan Rudi Siswanto yang ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ada kemungkinan bakal disandingkan dengan beliau? Dengan sampai hari ini persoalan wakil, kita akan melihat survei pasca mendekati persiapan penetapan calon kepala daerah, pasangan calon kepala daerah. Kita akan lihat dulu, ya bisa dari internal partai, bisa juga dari eksternal, kan gitu. Kalau eksternal, secara otomatis bisa akademisi, bisa birokrat, gitu kan. Kalau dari internal partai, ya mungkin tidak jauh-jauh dari partai koalisi, gitu kan. Dan saya pikir bahwa ketua partai dan yang posisi hari ini menjabat, Bro Rudi, kalau saya kan sebagai sahabat, Bro Rudi, ya termasuk Iwan di internal Gerindra, itu sangat punya potensi. Sangat punya potensi, termasuk juga nanti kader-kader ada di Partai PAN, ada Partai Demokrat, itu. Semuanya punya peluang. Maka nanti kita akan melihat di dalam survei sebelum pilkada. Dan nanti akan kita bicarakan dengan partai-partai yang ingin bersama-sama koalisi bersama kita. Itu aja sih. Kan Pak Jarod Ade sebagai tokoh di Kabupaten Bogor, terus politisi ulung juga. Untuk program nanti Pak, apa yang akan diutamakan di program Pak Jarod Ade nanti? Ya. Kan begini, kalau seorang calon kepala daerah tidak jauh beda dengan calon presiden sebetulnya. Karena ini kan bukan perusahaan tapi pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan, visi misi yang akan dibuat, yang akan dirancang, itu kan bukan produk sendiri. Tapi produk yang akan melibatkan bisa saja mantan-mantan birokrat, yang sesuai dengan keilmuannya, gitu kan. Terus juga bisa juga kita melibatkan yang wajib akademisi. Apalagi Kabupaten Bogor banyak perguruan tinggi, banyak universitas, dan itu kan pasti akan terlibat. Sehingga kalau kerangka acuan visi misi kan tidak akan jauh, karena sehebat apapun kita membuat perencanaan, kalau bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi kan nggak bisa, kan itu yang nggak bisa. Nah, jadi sehingga kita akan coba sinkronkan dengan aturan undang-undang, program visi misi pemerintah pusat, nah, kan begitu. Nanti dengan provinsi, sehingga kabupaten sesuai dengan kemampuan APBD yang ada di kabupaten, ini kan harus sinergi. Sehingga baru nanti muatan lokalnya itu adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten. Nah, ini yang harus diukur oleh survei juga. Bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Dikala nanti tidak puas, apa penyebab yang tidak puasnya? Apakah memang karena harga sembako tidak bisa dikendalikan, atau pembangunan infrastruktur yang belum selesai, kan begitu. Nah, yang jelas bahwa visi misi itu adalah program yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Kalau ada program yang bagus di tingkat Kabupaten Bogor misalnya, yang sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya, dan itu dianggap memang baik, kenapa enggak itu dilanjutkan? Bila perlu kan tinggal ditambah. Contoh misalnya ada program, karena dulu juga di visi misi kita kan ada program bantuan 1 desa 1 miliar. Nah, dulu kalau kita programnya 1
desa 1 miliar, kita buat dulu nanti perdanya. Sehingga payung hukumnya perda. Ya. Setelah payung hukum perda, baru nanti kita buat misalnya peraturan bupati, terus petunjuk teknisnya seperti apa, uang 1 miliar ini untuk apa saja. Iya. Nah, sebaiknya kan karena program ini dari hasil coba kita gali dari masyarakat, dari diskusi dengan kepala desa cukup bagus, kemungkinan ini dilanjutkan. Dilanjutkan dan saya pikir bahwa ini tidak 1 miliar, ini bisa saja ditambah. Bisa ditambah. Karena kita bukan hanya kepada pembangunan infrastruktur, tapi kita serahkan aja sepenuhnya kepada desa, kebutuhan mereka itu apa sebetulnya. Kan begitu. Untuk misalnya untuk meningkatkan regulasi ekonomi, gitu kan. Apakah nanti terlalu banyak bank-bank liar di wilayah nih. Kalau kita diskusi dengan ibu-ibu kan, siapa yang punya utang ke bank? Enggak, Pak, punya juga ke bank keliling. Kan begitu. Nah, ini kan persoalan. Yang harus diselesaikan bukan hanya dihentikan, tapi tidak memberi solusi. Iya. Nah, sehingga misalnya kita memberikan bantuan bagaimana desa, BUMD-nya, BUMDes-nya, ini juga disiapkan SDM yang baik, diberikan ilmu yang baik, cara tata kelola keuangannya, sehingga simpan pinjam masyarakat itu cukup di situ. Berarti bantuan kan tidak bisa 1 miliar, bisa saja 2 miliar, bisa saja juga bantuan itu 3 miliar. Karena kan ada infrastruktur yang memang harus diselesaikan, jalan sudah, tapi bagaimana pertanian? Oh, irigasinya, saluran air, segala macam kan seperti itu. Belum yang pendidikan dan misalnya pendapatan penghasilan pegawai desa, kan begitu. Bisa saja kan berbeda. Sehingga saya berpikir siapapun nanti yang menjadi calon kepala daerah, bukan hanya saya yang sudah dapat rekomendasi, saya pikir kita harus punya kesamaan untuk melakukan membuat sebuah konsep percepatan pembangunan. Jadi desa-desa, kecamatan, wilayah yang tertinggal ini bagaimana bisa mengejar untuk memang seimbang, kan begitu. Termasuk di dinas-dinas yang lainnya, apakah ada di pertanian, di pendidikannya, kan seperti itu. Bagaimana nih memang bisa seimbang sesuai dengan apa yang diharapkan Kabupaten Bogor yang sering dikumandangkan oleh tokoh-tokoh Bogor, kabupaten termaju di Indonesia, bukan hanya dari jumlah penduduk yang hampir 6 juta melebihi negara Singapura kan gitu. Tapi memang SDM-nya juga harus lebih maju kan gitu. Nah, untuk membuat sebuah konsep ke arah tujuan seperti itu kan tidak mudah. Perlu yudikatif, perlu juga sarana dan prasarana juga yang baik, dan bagaimana juga dengan teman-teman media yang selalu memberikan informasi tentang kondisi-kondisi di lapangan yang memang ini harus harus dibaca, harus juga langsung bisa sampai pesannya kepada para pejabat eksekutif maupun legislatif. Nah, karena mereka akurat. Nah, gitu. Jadi ya saya pikir seperti itulah yang memang bisa disampaikan sore ini. Terakhir, seoptimis apa untuk di 2004 nanti? Oh iya. 2024 bismillah. Ikhtiar terus dilakukan, surat perintah penugasan sudah diterima, tinggal ikhtiar saya sehat, bisa silaturahmi terus, digampangkan rezeki, ya meminta kepada Allah agar kita bisa ibadah memimpin Kabupaten Bogor menjadi kepala daerah. Ya, mungkin begitu bincang kita hari ini seputar dengan sosok beliau calon Bupati Kabupaten Bogor bagi wargi Jabar ataupun wargi Kabupaten Bogor yang belum mengenal gitu kan, tapi pasti udah mengenal ya Pak, belum mengenal sosok Pak Djaro Ade, bisa langsung tonton di Jabar Express ID. Nah, segitu saja Pak yang untuk pertemuan kali ini. Saya Erwin dan Pak Djaro Ade undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.